Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam bahagia sahabat Dukcapil. Pagi-pagi, ngopi pagi bareng Prof. Zudan adalah menu istimewa kerabat desa dan sahabat Dukcapil. Pagi ini kita akan mempertanya layanan Adminduk mau kemana. Ini tim redaksi Dukcapil luar biasa membuat judulnya layanan Adminduk mau kemana, mau ke hatimu kan gitu. Jadi maunya kemana pasti pengennya ke hati masyarakat Indonesia karena semangat yang dibawa oleh Prof. Zudan dan sahabat Dukcapil adalah membahagiakan. Jadi kalau dibawa kemana, kalau membahagiakan itu ya pasti ke hati kan. Pagi Prof, apa kabar ini? Judulnya luar biasa ini Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Surya Koco, rekan-rekan TV Desa, kerabat desa yang berbahagia, dan kawan-kawan semua, sahabat Dukcapil, serta pemirsa. Pagi hari ini, episode yang ke-25, maka kita mengambil tema besar, layanan Adminduk mau. Nah, ini sehingga kita bisa melakukan refleksi, melakukan pemikiran apakah kita bisa mewujudkan harapan menuju pelayanan yang membahagiakan masyarakatnya. Atau justru kita tersiok-siok ke belakang. Kita tetap berada dalam banyak persoalan dan tidak bisa mengurai masalah-masalah itu sehingga bisa sampai kepada tujuan besar kita di dalam negara yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi pagi hari ini Mas Surya Koco, kita akan berdiskusi tentang bagaimana ke depan layanan Adminduk itu harus kita wujudkan. Kira-kira ide dasar hari ini seperti itu, Mas Surya Koco. Oke. Kita sudah kehadiran teman-teman dari provinsi juga yang secara khusus diagendakan oleh tim redaksi. Ada Pak Eko dari Bali. Selamat pagi, Bali. Selamat pagi, Pak Sukoco. Selamat pagi, Pak Dirjen. Bagaimana, Pak Sukoco? Sehat? Alhamdulillah. Ini layanan Adminduk mau kemana ini, Bali? Apa ceritanya ini? Udah ada ide-ide? Ya, memang layanan Adminduk ini sekarang kan menjadi idola di pemerintah daerah, ya. Jadi kami di provinsi juga merasa bangga bahwa Adminduk ini kemana-mana. Saya selalu ditanyakan, mereka tahu saya ada di Dukcapil, lalu saya pas kemana, Pak Eka ini gimana caranya, ini bagaimana. Nah, saya merasa bangga juga menjadi aparatur di bidang Adminduk ini. Itu Pak Sukoco, Pak Dirjen. Jadi tentunya saya berharap banyak. Ya, berharap banyak. Yang pertama tentunya terkait dengan Adminduk ini bisa memegang semua lini kegiatan pembangunan di pemerintah daerah. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dirjen. Ya, Pak Sesdijen, para direktur, rekan-rekan para kadis Dukcapil, provinsi dan kabupaten kota, sekaligus yang hadir dalam TV Desa ini. Terima kasih kesempatan ini. Izin Pak Dirjen dan Pak Koco, saya betul-betul sangat bangga sekali menjadi aparatur yang berdinas di Dukcapil ini. 2017 dibentuk Dukcapil ini betul-betul blank dan tidak tahu. Basic saya yang sebelumnya PNS saya masuk 2015 ini, kemudian pernah menjadi Kepala Satpol PP, kemudian langsung 2017 bentuknya menjadi Kepala Dinas ini. Ini hal yang setelah itu saya dapatkan ilmu yang banyak. Kemudian dengan adanya TV Desa di 2020 ini, terkupas seluruhnya aturan-aturan ini yang sangat membanggakan Pak Dirjen, dan perlu kedepannya ditindaklanjuti, dan saya
Alhamdulillah betul-betul, dan saya menekankan kepada staf saya juga banyak ilmu-ilmu yang didapatkan dalam penyampaian dalam TV Desa ini. Selamat pagi. Yang kami hormati, yang selalu menjadi kebanggaan kami, Bapak Dirjen Dukcapil, Bapak Suryo Koco, Bapak Sesdijen dan para direktur, para kepala dinas dan pemirsa TV Desa. Saya ingin menyampaikan bahwa saya bergabung di Dukcapil ini belum 2 tahun, Pak, baru mau 2 tahun. Tetapi saya melihat bahwa kepemimpinan Bapak Dirjen ini, saya boleh katakan hampir sempurna, Pak. Karena hampir semua celah, bahkan kelemahan-kelemahan, itu sudah diantisipasi oleh Bapak Dirjen. Termasuk kemarin, sebelum pandemi, sudah ada beberapa peraturan yang keluar, Permendagri, untuk mengantisipasi, dan itu betul-betul kami sangat dimudahkan untuk pelayanan. Nah, kebetulan juga era digital atau era digital itu dicanangkan di Makassar persis pas saya baru jadi kepala dinas, Pak Suryo. Jadi ini betul-betul menjadi momentum saya, dan memang tidak bisa setengah-setengah, harus total kalau kita mau memang masuk ke era digital. Nah, keinginan ataupun apa yang kita inginkan sebenarnya ke depan, ada beberapa hal. Contoh tadi yang sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas dari Lampung, tentang KTP yang sudah dalam bentuk digital. Ini sangat menarik. Bahkan kalau saya bisa sampaikan, jangan KTPL-nya saja yang digital, tetapi kalau perlu KIA juga dibuat digital, sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan. Terima kasih, luar biasa. Jadi satu kebanggaan menjadi korps dari Dukcapil, ini luar biasa. Iya. Jadi karena memang panglimanya luar biasa, jadi pasukannya luar biasa. Ini salut untuk Prof. Zudan. Kita berlanjut ke Pak Anwar Hamzah, Kolaka Timur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya hormati, saya banggakan Bapak Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Pak Suryo Koco, yang sama berbahagia pada pagi yang selalu setia mendampingi Pak Prof dalam acara TV Desa ini. Perlu kami sampaikan bahwa layanan Adminduk mau dikemanakan. Saya kira tidak kemana-mana, mudah-mudahan tetap di hati para masyarakat kita. Yang perlu saya sampaikan, bahwa Adminduk itu menurut Undang-Undang 24 2013, yaitu rangkaian kegiatan pencatatan dan penertiban dokumen serta data kependudukan dan pencatatan sipil. Ini yang perlu dulu kita tahu isinya. Mau dikemanakan dokumen kependudukan ini? Ya. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dirjen, Prof. Zudan, beserta dan Kasih Menteri Suryo Koco. Ya, kami di Lombok Barat memilih ini apa yang belum disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu terdahulu ini Pak TV Desa. Yang pertama ingin saya sampaikan agar tidak mengulangi apa yang beliau-beliau sudah sampaikan, karena rasa kami sama, Pak. Rasa kami sama, hati kami sama. Tapi yang jelas ada satu komando tegas dari beliau Pak Dirjen kepada kami-kami di daerah. Walaupun satu komando, tapi kami juga diberi ruang untuk berinovasi, Pak Suryo. Ruang berinovasi ini yang menjadikan kami merasa sangat-sangat diberikan keleluasaan untuk menentukan sikap di hadapan masyarakat pemohon Adminduk kita. Pelayanan Adminduk mau kemana? Hari ini kita ditanya begitu sebagai judul pertemuan kita ini Pak Suryo, bahwa sesungguhnya Adminduk itu tidak kemana-mana, tetapi sudah ada di mana-mana. Di rumah-rumah pemohon, di rumah-rumah penduduk itu sudah terkenal sekali aparatur Dukcapil. Dan insya Allah itu menjadi azimat yang bagus
buat pembuka akses mereka kepada ekonomi, pendidikan, politik, bahkan sampai kepada sosial keagamaan lainnya, termasuk dalam melangsungkan pernikahan. Ini luar biasa buat kami di Dukcapil. Jadi sesungguhnya Adminduk sudah ada di mana-mana. Nah, hanya memang persoalan rasa saja sekarang ketika masyarakat datang senyum ke Dukcapil, kemudian pulangnya dengan senyum, itu sudah sangat memuaskan bagi kami pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Jadi keberadaan dari Dukcapil yang membanggakan korpsnya dan juga kekuatan kepemimpinan dan penyiapan regulasi-regulasi yang saya tangkap tadi, itu adalah bagian yang membuat solidnya keberadaan Dukcapil tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ini luar biasa. Oke Prof, kita sudah mendengar tadi bagaimana apapun institusinya datanya ada Dukcapil. Dukcapil tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ini luar biasa. Jadi satu data, satu hati, menjadi baik dan berbahagia. Ini tagline-nya kalau dikumpulin ngeri di Prof, bisa jadi kumpulan puisi. Silakan Prof. Terima kasih Mas Surya Koco. Seluruh kerabat desa yang berbahagia, sahabat Dukcapil dan pemirsa. Sebelum saya menyampaikan beberapa pandangan, pertama saya mengajak 514 Dukcapil beserta kepala dinasnya, jangan lupa ikuti festival film sederhana dengan smartphone yang disiapkan di desa. Kalau bisa satu dinas Dukcapil mendorong putra-putrinya, remaja-remaja di sana, ya, generasi milenialnya Dukcapil didorong. Nah, minimal ada 514 nanti film yang akan bisa dipamerkan. Ini kekuatan pendokumentasian yang sangat besar dan masif. Direktorat Jenderal Dukcapil acara itu Mas Surya Koco. Sehingga kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik, bisa membangun branding baru, sekaligus bisa menjadi ruang-ruang sosialisasi, ruang-ruang literasi kepada seluruh warga bangsa. Nah, terkait dengan beberapa harapan dari kawan-kawan semua, saya menyambut baik itu semuanya dengan penuh optimisme bahwa kita bisa untuk memenuhi harapan masyarakat. Kita bisa memberi solusi. Pak Anwar, saya beri catatan betul, tugas kita memberi solusi. Kemudian, Bu Puspa, agar kedudukan kita kuat, selalu disiapkan regulasinya. Mas Fatur juga demikian, dengan inovasi-inovasi termasuk peningkatan kesejahteraan. Kita sudah letakkan sistem insentif dalam layanan admin. Pada pemerintah daerah juga begitu, untuk memberikan porsi bagaimana layanan admin bisa berada di terdepan. Karena dengan adanya bijak, maka kita akan bisa melakukan perencanaan pembangunan dengan baik. Karena apa? Data adalah new oil, minyak baru di masa depan yang akan menjadi kekuatan di masa depan. Juga pada Pak Eko di Bali, Mas Ahmad, dari pendekatan teritorial terus kita lakukan, pembinaan hukumnya juga kita lakukan, ya, sehingga kita bisa langsung mendorong layanan admin itu lengkap dari sisi konsep, lengkap dari sisi regulasi, kemudian strateginya juga disiapkan sampai di level implementasi bisa berada dalam satu komando satu dan. Kalau kita kilas balik transformasi di Dukcapil, itu kita berawal dari bisa mengambil cut off tahun 1995, kira-kira 25 tahun, 30 tahun yang lalu. Ketika Dukcapil pada waktu itu masih berupa setingkat kepala bagian, Mas Surya Koco. Jadi Dukcapil ini dulu Kasubdit di Direktorat Jenderal Keuangan, Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Seorang kepala bagian berada dalam sebuah organisasi kecil. Mulailah di Indonesia waktu itu dari yang manual dibangun menuju digital. Ada program digitalisasi awal dengan menerapkan sistem informasi manajemen tahun 95. Ini terus berproses. Kemudian dirasa dengan penduduk yang semakin bertambah besar, maka satu subdit itu tidak cukup.
dibentuklah Direktorat Jenderal. Jadi ada pemekaran organisasi. Tahun 2001 dibentuklah Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, bukan Direktorat Jenderal Dukcapil. Kita ada perubahan nama nanti di tahun 2007-2008. Nah ini di tahun itu dibentuklah tahun 2001 Direktorat Jenderal Dukcapil. Realisasinya dilakukan pada tahun 2002. Pada waktu itu Menteri Dalam Negeri Pak Edi Sabarno mengangkat Dr. Rohadi menjadi Dirjen Administrasi Kependudukan. Pak Dr. Rohadi Haryanto inilah Direktur Jenderal Adminduk pertama yang meletakkan dasar-dasar bagaimana administrasi kependudukan Indonesia dibangun secara sistematis. Nah, kemudian kita mulai membangun yang namanya sistem dari Simduk tahun 2004 bertransformasi menuju. Inilah yang dilanjutkan sampai sekarang. Kita sudah 16 tahun dari SIAK versi 1, sekarang sudah SIAK versi 7. Semuanya dilakukan dalam rangka membahagiakan masyarakat, dalam rangka memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Nah, kemudian Direktur Jenderal Adminduk yang kedua, Dr. Sejuwangun Situmorang. Ini beliau mulai mengawali bagaimana NIK nasional itu bisa digunakan. Jadi di 2004 mulailah Pak Situmorang membangun sebuah sistem menuju single identity number. Mulailah dibuat siap online, sehingga database antara kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat bisa mulai mengalir dengan lebih lancar. Nah, inilah tahapan-tahapan awal pra undang-undang Adminduk. Kemudian revolusi besar dilakukan di tahun 2006 ketika dirjennya pada waktu itu Pak Dr. Prasetyo. Disinilah pembangunan administrasi kependudukan Indonesia secara sistematis, utuh dan komprehensif dengan diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Undang-Undang 23 tahun 2006. Inilah tradisi besar dalam bernegara. Kita berarti sudah setara dengan negara-negara lain yang sudah memiliki undang-undang administrasi kependudukan. Walaupun kita baru 14 tahun yang lalu. Tapi terjadi lompatan-lompatan besar. Pak Rashid melakukan itu, kemudian diperbaiki terus-menerus. Pemutahiran NIK nasional di 2009 sampai dengan 2011. Maka terbitlah NIK nasional seperti yang kita miliki sekarang. Nah, program ini dilanjutkan oleh Pak Irman. Sekaligus di sini saya sampaikan di tahun 2009 itu program NIK nasional, kemudian diawali dengan KTP yang kita ingat dulu, KTP SIAK yang ada yang namanya kertas dengan dilaminati. Inilah cikal bakal KTPL yang ada. Nah, untuk itu kita harus berterima kasih kepada seluruh dirjen-dirjen yang terdahulu. Sampai kemudian Pak Irman bertransformasi dari Direktur Jenderal Adminduk dari Direktorat Jenderal Dukcapil dengan mengawali program KTP elektronik yang terus berjalan sampai sekarang. Sekaligus pada saat Pak Irman itu melakukan perbaikan di Undang-Undang Administrasi, sehingga menjadi lebih bagus lagi, menjadi lebih user friendly, dan lebih mendorong bagaimana tujuan membahagiakan masyarakat itu berjalan lebih cepat. Jadi mulai mengenal era pemanfaatan data secara masif di 2000. Nah, Pak Dr. Irman, kemudian saya melanjutkan mulai di 2015. Dengan 24 dokumen kependudukan, dulu kita menghasilkan dokumen saja. Mulai di 2015, data-data itu kita kelola secara lebih terstruktur. Terbitlah Permendagri 61 2015. Inilah yang mengawali era pemanfaatan data secara komprehensif, secara sistematis, secara terus-menerus. Ada lompatan besar dengan data yang sudah mulai single identity number, penduduk kita sudah mulai di cleansing, data ganda sudah mulai dibersihkan. 2016 kita mengawali pertama kali di Indonesia benih-benih digitalisasi untuk online
layanannya dengan masyarakat. Mas Surya Koco, 2016 itu kita menyelenggarakan program pelayanan Dukcapil online. Masyarakat bisa mengurus layanannya secara online dan mulai bisa dicetak sendiri oleh masyarakat. Diawali pada saat menterinya Pak Cahyokumolo, kemudian presidennya Pak Joko Widodo, terbitlah Permendagri 9/2016 tentang percepatan akte kelahiran. Nah, di titik ini kita juga menyelenggarakan launching yang dilakukan oleh Bapak Presiden pada tanggal 10 September 2018, layanan Dukcapil online dari Korea Selatan di Seoul. Pada waktu itu kita menguji coba sistem penduduk kita di luar negeri dapat membuat akte kelahiran dari luar negeri. Itu terjadi di tahun 2018 pada tanggal 10 September. Inilah awal kita melaksanakan layanan online. Jadi kalau di dalam slide itu Bapak dan Ibu, 2016 adalah titik tonggak kita menyelenggarakan layanan online. Kemudian kita berbenah terus. Bagaimana agar layanan ini bisa menjadi lebih sigap. 2019 kita bertransformasi dengan semangat Dukcapilku. Semangat ini tentu saja setelah kita melihat berbagai perkembangan, sehingga kita bisa menyimpulkan saatnya kita menuju. Maka mulai tahun 2019 itu ada 3 pendekatan besar kita. Didukung penuh oleh Pak Cahyo pada waktu itu launching di Makassar. Tadi Bu Osma sudah menyinggung itu. Pak Cahyo mendorong, ayo kita lakukan pelayanan yang cepat, akurat, bisa bebas dari pungutan liar, bisa bebas dari calo. Maka kita letakkan landasan pertama tanda tangan elektronik. Inilah awal kantor Dukcapil bisa berada di mana-mana. Sehingga kepala dinas tidak lagi tanda tangan dengan kertas putih dan cap. Kemudian tanda tangan elektronik ini berjalan terus sampai sekarang. Nah, inilah hikmah besar di era pandemi. Jadi Mas Surya Koco, kita tidak tahu kalau akan ada pandemi. Tapi setahun sebelum pandemi, Dukcapil sudah bergerak dengan tanda tangan elektronik. Sehingga sudah bisa bekerja dari rumah. Dulu ketika saya mengatakan Dukcapil bekerja dari rumah, kita dibully habis-habisan. Karena ada PNS bisa bekerja dari rumah. Jadi sebelum ada work from home, Dukcapil sudah mendorong kita ini bisa bekerja dari manapun. Ketika dulu saya mengatakan bekerja dari rumah, orang membuli. Tetapi ketika saya mengatakan Dukcapil bisa bekerja dari manapun, orang balik memuji, Mas. Wah, ini hebat. Padahal dari manapun bisa berarti dari rumah juga. Nah, ini. Nah, layanan tanda tangan elektronik kemudian kita tambah lagi. Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, mendukung penuh yang dilakukan di 2019 dengan namanya revolusi layanan kertas putih. Dari kertas security printing menuju kertas putih biasa. Diatur di Permendagri tahun 2019. Inilah titik balik layanan kita bisa lebih digital. Jadi layanannya masyarakat bisa mengurus secara online. Kemudian mulailah masyarakat bisa mencetak dokumen secara mandiri. Jadi semangatnya adalah tidak boleh ada dokumen yang tanda kutip. Mengapa? Kalau hilang Anda buat lagi. Kalau rusak silahkan cetak sendiri. Jadi ke depan dengan layanan kertas putih, dengan tanda tangan elektronik, dan satu lagi dengan anjungan Dukcapil mandiri, kita berharap program Dukcapil digital ini bisa lebih tuntas dan kantor Dukcapil ke depan akan sepi. Karena semua bisa dilakukan dari rumah penduduk layanannya. Termasuk kita sedang mendesain sekarang untuk elektronik ID. KTP elektronik yang digital. Digital ID. Kartu identitas anak yang digital. Sehingga kita tidak perlu nanti di dompet menyimpan banyak-banyak, cukup di dalam gadget kita masing-masing di digitalnya. Semua ini dilakukan untuk menuju satu titik. Teman-teman benar, kita tidak kemana-mana, tetapi selalu ada di hati masyarakat. Ada di mana-mana dengan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Inilah program besar kita. Indonesia bertransformasi layanan admin dari manual menuju digital.
untuk membahagiakan masyarakat. Demikian Mas Surya Koco, inilah transformasi kita untuk memenuhi harapan seluruh warga bangsa. Oke, transformasi Dukcapil, transformasi digital luar biasa, dan selalu tanpa terasa, Prof, tahu-tahu sudah di ujung. Jadi ini sudah 8 kurang 2 menit, tapi luar biasa apa-apa yang tadi sudah disampaikan dari sahabat Dukcapil, dari provinsi, dari kabupaten. Strong leader saya pikir menjadi kata kuncinya. Jadi kekuatan kepemimpinan dari Prof. Zudan mestinya itu bagian yang menjadi sangat penting yang perlu kita apresiasi bersama. Mungkin ada bagusnya juga kita di virtual ini, teman-teman yang ada di Zoom meeting ini kita tepuk tangan bersama untuk Prof. Zudan. Tapi tidak ada salahnya atau kemudian kita mengapresiasi atas apa yang luar biasa sudah dilakukan, transformasi digital, transformasi Dukcapil. Dan ini kemarin saya rasakan betul, saya mencoba aplikasi apa, kebetulan saya di Jakarta, Alpukat Betawi, saya coba. Cuma memang ada hal yang kemudian ini perlu kelapangan hati sahabat Dukcapil. Saya pikir kadang-kadang masyarakat yang datang itu datangnya tidak dengan senyuman, tapi kadang dengan cemberut, penuh emosi, dan seterusnya. Mereka ingin dilayani selayaknya raja gitu kan. Jadi ada cara menyampaikan dan seterusnya. Itu kadang-kadang yang memang perlu keluasan hati untuk bisa menerima ketika mereka datang, mungkin kan suasana hati yang kurang pas. Saya pikir sudah di penghujung, silakan Prof, closing statement seperti biasa. Terima kasih Mas Surya Koco, sahabat saya yang baik hati, rekan-rekan TV Desa, seluruh pemirsa TV Desa dan sahabat Dukcapil. Kita sudah di penghujung akhir acara dari program Ngopi Pagi bareng Prof. Terima kasih. Kita sudah bisa menutup sesi ini 25 sesi, 1 bulan penuh kita bersama. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita, menjadi amal jariah bagi kita, semoga menjadi berkah dalam hidup kita. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mendesain program-program yang lebih membawa branding baru bagi Dukcapil. Kalau kita memiliki 514 Dukcapil kabupaten kota, 34 provinsi, teman-teman bisa bergabung bersama, misalnya ya 1 hari ada 3 dinas Dukcapil, 1 hari bisa ada 4 dinas Dukcapil, berarti baru akan selesai kurang lebih dalam 150 hari ke depan. Jadi Mas Surya Koco, kita punya program panjang yang kita lakukan dengan sinergi dan kolaborasi yang sangat baik. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin, salam hormat dari kami seluruh jajaran Dukcapil di Pasar Minggu dan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.